Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Ada yang bahagia hari ini karena bertambahnya usia. Kita ucapkan selamat ulang tahun ya kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto yang hari ini berulang tahun. Ya, semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, dan bisa lancar nanti ke depannya dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Kita juga masih akan membahas mengenai, kalau tadi kita sempat sampaikan, ada rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Karena semalam di Teguh Umar nampaknya sudah mulai ramai kan. Kalau kita melihat semalam di kediaman dari Bu Mega ini sudah ada beberapa elit partai politik atau PDIP sendiri ya. Ada juga Sekjen, kemudian juga Mbak Puan, dan juga ada Oli Dodo Kambe. Ini sebenarnya apa yang dibahas sih? Apakah mungkin membahas mengenai pertemuan nantinya Prabowo dan juga Megawati? Tapi kita tahan dulu, kita hadirkan dulu informasi yang pertama pemirsa. Ini 4 bangunan ruang kelas, tepatnya di SMA di wilayah Cirebon, ini PGRI Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Kamis dini hari ludes terbakar. Pemirsa, peristiwa kebakaran ini diduga akibat adanya pembakaran sampah yang dilakukan oleh orang tak dikenal di salah satu ruang kelas. Banyaknya material yang mudah terbakar serta kencangnya angin ini membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan sedikitnya 4 bangunan ruang kelas. 4 unit kendaraan pemadam kebakaran Kabupaten Cirebon dikerahkan untuk memadamkan api. Api kemudian baru bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Peristiwa kebakaran ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian Polsek Kelangenan. Dari Jawa Barat kami hadirkan pemirsa di Jakarta, sebuah gudang mebel dan plastik di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat, ludes dilalap si jago merah. Banyaknya material yang terbuat dari kayu dan juga plastik membuat api dengan cepat membesar dan sulit untuk dipadamkan. Kobaran api berhasil dipadamkan setelah 19 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan penyebab kebakaran masih terus diselidiki. Namun diduga kuat api berasal dari korsleting listrik dari bagian belakang gudang. Dari informasi kebakaran kita bergeser ke informasi selanjutnya. Seorang pria Parubaya yang berjualan kue semprong keliling ini ditemukan tewas di atas trotoar di Jalan Sudirman Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Menurut polisi, korban yang berusia 60 tahun itu sebelum ditemukan meninggal dunia sempat menjajakan dagangannya kepada warga yang melintas di trotoar. Warga yang mengetahui tewasnya penjual kue semprong keliling itu kemudian melaporkan ke polisi. Petugas Polsek Metro Menteng yang tiba di lokasi kejadian pun langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jenazah korban. Jenazah korban setelah diidentifikasi selanjutnya dibawa ke RSCM untuk dilakukan visum guna mengetahui penyebab kematian. Pemirsa, 71 orang dilaporkan terjebak di ujung dermaga bekas pertambangan pasir besi yang putus akibat diterjang gelombang tinggi di pantai Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi. Dalam kejadian tersebut ada beberapa korban yang terjatuh ke laut, 1 berhasil selamat, sementara 3 orang dinyatakan hilang tenggelam. Inilah video gelombang tinggi yang menghantam dermaga jembatan bekas pertambangan pasir besi ini yang direkam oleh pemancing yang terjebak di ujung dermaga tersebut. Sedikitnya pemirsa ada 71 orang pemancing dan juga nelayan yang masih terjebak dan juga terisolir di ujung dermaga tersebut karena memang gelombang laut yang sangat tinggi. Dalam insiden ini, 4 orang terjatuh ke laut, 1 diantaranya berhasil menyelamatkan diri ke tepi pantai dan 3 orang dinyatakan hilang tenggelam. Sementara tim SAR gabungan ini tengah mencari korban tenggelam. Dari Sukabumi, Jawa Barat kita bergeser ke Nganjuk, Jawa Timur. Seorang pendaki asal Jakarta ditemukan tewas di dasar jurang Gunung Wilis di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Korban yang diidentifikasi bernama Muhammad Agus ini dilaporkan hilang sejak 6 hari sebelumnya saat melakukan pendakian bersama 2 rekannya.
Evakuasi korban pun berlangsung dramatis lantaran dasar jurang ini juga cukup terjal berjarak 350 meter dari pos pendakian Sekartaji, kawasan Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Jenazah Muhammad Agus kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk untuk proses identifikasi lebih lanjut sebelum diserahkan kepada keluarga. Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda. Sebuah mobil minibus yang dikendarai seorang lansia ini menabrak minimarket di wilayah Gandul, Depok, Jawa Barat. Dalam video amatir milik warga, tampak sebuah mobil berwarna perak menabrak minimarket hingga masuk ke dalam area minimarket. Akibat insiden ini, sebagian tembok bagian depan minimarket ini ambrol dan kaca depan minimarket pun pecah. Sementara mobil minibus yang menabrak bagian kiri depannya rusak. Jadi peristiwa ini bermula saat pengemudi mobil yang merupakan pengunjung minimarket ini salah memasukkan persneling setelah selesai berbelanja. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pengendara dengan manajemen minimarket sudah melakukan negosiasi untuk melakukan penggantian atau biaya kerugian. Ya, sejumlah informasi sudah kita berikan kepada pemirsa, kita hadirkan untuk membuka rangkaian pagi hari ini. Dan kita juga akan update bagaimana kondisi terkini langsung dari titik di Jalanan Jakarta. Sudah ada Bribda Eklasia yang akan bergabung. Selamat pagi, Bribda Eklasia, silakan informasinya. Baik, terima kasih Sarah dan Rati. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang ASMK Jakarta Barat. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Dan untuk situasi arus lalu lintas sendiri dari arah Pluit maupun ASMK yang akan menuju ke arah Mangga Besar tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan untuk selanjutnya kami akan memberikan informasi dari arah Gajah Mada yang akan menuju ke arah Kota Tua. Pada pagi hari ini juga tampak cukup ramai dan juga lancar. Perlambatan kecepatan sesekali terjadi dikarenakan di kawasan ini adanya penyempitan jalur, dikarenakan adanya pembangunan jalur MRT. Namun kami mengimbau untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan pada pagi hari ini, Anda tidak perlu khawatir pemirsa, karena di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan untuk kendaraan yang akan melintas ke arah Gajah Mada, kami menghimbau adanya sistem ganjil genap di sana, dan di mana kendaraan dapat melintas hari ini ialah kendaraan berplat ganjil, dan kendaraan berplat genap dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam mencapai 217 kasus laka lantas yang mengakibatkan 23 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 249 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut, 34% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan tidak melawan arus pada saat berkendara karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda dan juga pengguna jalan lainnya. Dan kembali kami informasikan pemirsa bahwa operasi Zebra 2024 masih berlangsung hingga tanggal 27 Oktober 2024. Untuk itu kami menghimbau terus patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku, dan tidak lupa untuk melengkapi kelengkapan surat-surat kendaraan Anda pada saat berkendara. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklasia yang melaporkan, kembali kepada Sarah dan juga Rati. Silakan.
Baik, terima kasih Bribda Eklesia, informasi langsung mengenai pantauan arus lalu lintas. Saat ini sudah mulai ramai, hati-hati berkendara ya. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi di mana seorang pria di Padang Panjang, Sumatera Barat ini gagal menikahi pujaan hatinya karena ditangkap polisi setelah ketahuan menguras isi kartu ATM majikannya. Mirisnya pelaku melakukan pencurian karena disuruh ibu kandungnya. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, seorang pria di Padang Panjang, Sumatera Barat ini gagal menikahi pujaan hatinya karena ia ditangkap polisi setelah ketahuan menguras isi kartu ATM majikannya. Mirisnya, pelaku ini melakukan pencurian karena disuruh ibu kandungnya. Pria 19 tahun ini ditangkap polisi di sebuah rumah kontrakan di Kota Padang dan pelaku diburu polisi dari Padang Panjang ke Kota Padang atas laporan majikannya karena telah mencuri kartu ATM dan juga uang dengan nominal 5 juta rupiah di lemari korban di Padang Panjang. Pelaku ternyata juga menguras habis isi ATM majikannya yang berjumlah 168 juta rupiah dan nomor PIN ATM diketahui pelaku karena memang sering mengantarkan majikannya yang telah berusia lanjut untuk mengambil uang di ATM. Selain menahan pelaku, ditahan pula 3 tersangka lain, yakni ibu, tante, serta paman, serta beberapa barang yang dibeli dari hasil menguras habis isi ATM dari majikannya. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus ini, kita akan langsung bergabung dengan AKBP Kartiana Widiarso selaku Kapolres Padang Panjang yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kapolres. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Pak Kapolres, tadi ada 4 orang pelaku yang menguras habis harta majikannya. Ini bagaimana kronologinya sehingga ia bisa sampai memegang ATM, memegang PIN, bahkan sampai menguras hartanya, Pak? Baik, jadi salah satu tersangka yaitu atas nama RH. Ini dia bekerja di rumah korban kurang lebih sudah 2 bulan. Jadi sekitar pada tanggal 9 Oktober, korban ini mengecek ATM yang ada di lemari dan uang tunai yang ada di lemari, ternyata tidak ada. Kemudian dari korban inisiatif mengecek ke BRI secara langsung, dari BRI ditemukan bahwa ATM-nya sudah terkuras kurang lebih 168 juta. Kemudian dari kejadian tersebut mereka melaporkan ke pihak Polres. Kemudian dari hasil penyelidikan kurang lebih selama 4 hari, jadi tanggal 11 tersangka ini dapat kita amankan dan dikembangkan, kurang lebih ada 3 tersangka lainnya. Artinya untuk peran masing-masing tersangka ini seperti apa saja Pak Kapolres? Tapi untuk yang tersangka utama yaitu RH yang dia bekerja di rumah korban yang setiap hari membantu merawat karena korban ini sudah tua renta, hidup sendiri, tidak punya istri dan tidak punya anak. Dia sering mengantar dalam mengambil ATM, kemudian mengantar menyetor uang ke bank. Akhirnya dia bisa tahu ATM PIN-nya. Kemudian tersangka kedua yaitu ibunya yang atas nama inisial F. Nah, ini yang menyuruh anaknya supaya mengambil ATM dan uang yang ada di tempatnya korban. Kemudian ada adiknya, dia ini juga ikut menikmati hasil kejahatan dan juga salah satu temannya dia membantu mengambil uang di ATM dan mentransfer ke rekening yang lain. Jadi ada 4 tersangka totalnya. Pak Kapolres, menikmati uang korban digunakan untuk apa, Pak? Jadi uang korban ini sebagian diberikan untuk keperluan rumah tangga seperti pembeli kendaraan 2 buah, kemudian membeli kulkas, kemudian ada kasur, TV 2 buah, dan seluruh peralatan rumah tangga. Dan sebagian sisanya digunakan untuk persiapan nikah oleh tersangka utama ini. Artinya uang total untuk membeli tadi barang-barang itu habis berapa Pak Kapolres? Untuk uang yang sudah digunakan tersisa kurang lebih 20.600.000 rupiah yang masih dapat kita amankan. Untuk lainnya sudah berupa barang, ini yang dinikmati oleh 4 tersangka yang sudah kita amankan. Baik, berarti ini memang ada laporan dari korban ya Pak sebelumnya ya? Dan apakah korban juga sudah
memprediksi memang yang pelaku pencurian adalah karyawannya. Betul, jadi pada saat tanggal 9 itu korban mengecek di lemarinya sudah tidak ada dan tersangka ini sudah tidak bekerja lagi. Karena selama 2 bulan ini setiap hari dia bekerja, pada saat tersangka tidak bekerja, kemudian mengecek di lemarinya, nah ternyata ATM maupun uang yang ada di lemari hilang. Akhirnya korban melaporkan ke pihak Kapolres. Untuk hukumannya, Pak Kapolres, bagi keempat pelaku? Untuk ancamannya kurang lebih melanggar pasal 362 KUHP, ancamannya kurang lebih 5 tahun penjara, dan yang ikut serta kita kenakan pasal 5556 KUHP, hampir sama hukumannya yaitu 5 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak AKP Kartiana Widiarso WP, Kapolres Padang Panjang yang sudah berbagi informasi dan waktunya. Ya. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita akan hadirkan informasi sesaat lagi. Pak KBR Indonesia Pagi akan hadir dengan dialog pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini hanya tinggal menghitung hari dan kabarnya pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan segera berlangsung. Nah, kapan ini? Kita akan hadirkan informasinya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, tinggal menghitung hari menjalani jabatannya sebagai Presiden, Joko Widodo ini banyak meresmikan proyek nasional di Sumatera Utara, termasuk jalan tol Kisaran Medan. Presiden Joko Widodo pada Rabu siang meresmikan jalan tol Kisaran Indrapura sepanjang 47,75 km dan proyek jalan tol ini senilai 6,3 triliun rupiah. Jokowi menyebut pembangunan jalan tol memang ada yang dibangun oleh pihak swasta, tapi ada juga yang dibangun oleh pemerintah melalui anggaran negara. Tol Kisaran ini dibangun sejak tahun 2018 yang terdiri dari 2 seksi. Tak hanya tol Kisaran Indrapura, Presiden Jokowi juga sekaligus meresmikan jalan tol Betung Tempino di Jambi. Kita bergeser ke informasi Pilkada Jakarta. Pemirsa, Barisan Muda Kosgoro menggelar diskusi dengan para politisi Partai Golkar bertajuk Pemuda Bisa Apa di kantor DPP Partai Golkar di Jakarta Barat. Dalam kegiatan ini, Ridwan Kamil yang diberikan tempat sebagai salah satu pembicara ini menyampaikan bahwa terkait peran anak muda dalam pembangunan Indonesia. Selain itu, Ridwan Kamil juga mengatakan dengan mulai dipanggilnya sejumlah tokoh politik dan profesional oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, dirinya akan bersinergi dengan pemerintah pusat jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Waktu Indonesia lawan Korea, kan dia melawan negaranya sendiri, tapi dia kan harus profesional ngurusin Indonesia, betul? Ridwan Kamil juga punya. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, belusukan ke Kampung Cahaya Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kampung Cahaya yang diapit oleh gedung-gedung tinggi ini dihuni oleh warga yang sehari-hari ini memang bekerja sebagai pemulung dan pengepul barang bekas. Kepada warga, Pongrekun ini berjanji tidak akan melakukan penggusuran bila dirinya terpilih memimpin Jakarta. Sementara itu, pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, lari pagi bersama mantan artis cilik Amel Carla di kawasan Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Menurut Pram, wajah Ragunan sekarang ini sudah lebih maju dengan tersedianya berbagai fasilitas dan juga udara yang sejuk karena banyaknya pepohonan serta suara binatang yang membuat jogging ini semakin nyaman. Jika nanti terpilih, dia dan wakilnya Rano Karno akan memperbanyak ruang terbuka hijau agar masyarakat mendapatkan manfaatnya, khususnya dalam berolahraga. Saat ini di Jakarta hanya terdapat 15% saja ruang terbuka hijau, padahal kebutuhan saat ini mencapai 25%.
Pemirsa, pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini tinggal hitungan hari dan kabarnya pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini akan segera berlangsung sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2024 mendatang. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dikabarkan akan segera bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Puan Maharani merespon pertanyaan dari wartawan terkait rencana pertemuan Megawati Prabowo yang dikabarkan akan berlangsung pada Kamis 17 Oktober 2024. Namun untuk lokasi dan juga waktunya masih belum terkonfirmasi. Pramono Anung juga sempat menyambangi kediaman dari Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dan kedatangan Pramono menurut Puan Maharani karena diutus oleh Megawati Soekarnoputri untuk menyampaikan pesan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebelumnya wacana pertemuan antara Prabowo dengan Megawati ini memang sudah digulirkan berulang kali oleh masing-masing kubu, baik elit Partai Gerindra maupun oleh PDI Perjuangan. Setelah tadi malam ya sempat ada informasi bahwa Prabowo Subianto ini akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, namun tidak jadi pada tadi malam dan kabarnya hari ini, karena hari ini hari yang spesial ya, karena Kamis 17 Oktober merupakan hari ulang tahun dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hari ulang tahun ke-73. Kita sapa dulu, ini ada Bang Daniel Anzar yang sudah bergabung bersama kami. Bang Daniel, kami titip pesan untuk Pak Prabowo, selamat ulang tahun. Kita nyanyiin boleh dulu ya, selamat ulang tahun. Bang Daniel, sudah bergabung belum Bang Daniel? Assalamualaikum, selamat pagi. Bang Daniel, halo. Waduh, nampaknya ada Selamat pagi Bang Daniel, jangan sampai kita ulangin lagi nih selamat ulang tahunnya, ucapannya juga nyanyiin Bang Daniel. Baik, nampaknya kita akan coba menghubungi lagi Bang Daniel. Sudah tampak di layar, tapi mungkin tidak mendengar suara dari studio ya. Selain itu, selain Bang Daniel juga, kita sudah kehadiran dua narasumber di studio. Sudah ada Bang Ciko Hakim, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Ciko. Bang Ciko. Kemudian juga penuh arti nggak? Ada penuh arti nih, mungkin lagi nyiapin kado gitu, atau ada apa gitu. Iya. Ntar mau WA selamat ulang tahun nih. Gak ada kadonya nih, cukup selamat ulang tahun aja nih Bang. Belum, oke. Kemudian juga ada Mas Adi Praitno, analis politik dari UIN Jakarta. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Adi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirah. Ya, Bang Ciko. Yes. Jadi ini kan hari baik untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto begitu ya. Ada yang banyak mengatakan ini netizen, jangan-jangan ketemuan dengan Bu Mega hari ini sekalian liburan. Apa sih yang membuat pertemuan ini kok nampaknya nggak jadi-jadi? Semalam sudah ada pertemuan internal PDIP di rumah Ibu Mega. Apakah memang ini mencari tanggal baik, waktu baik, tempat baik hari ini gitu ya? Sejak awal sebenarnya kan yang menerka-nerka kan teman-teman pers, teman-teman media yang menerka-nerka. Seperti saya setiap hari mendapat WA dari teman-teman jurnalis ya kan. Bang, hari ini jadi nggak ketemu, katanya ntar malam di sini kok lebih tahu lo dari gua gitu kan, kadang-kadang gitu. Tapi kan kita selalu kalau kita mendengar apa yang disampaikan tokoh-tokoh dari Gerindra maupun dari PDI Perjuangan kan kata-katanya cuma satu, sebelum tanggal 20 ya kan. Sebelum tanggal 20 ini kan masih ada tanggal 17, 18, 19 ya kan. Semua udah pada penasaran aja nih. Nah, semua udah pada penasaran, termasuk kita sesungguhnya ya. Tetapi pada prinsipnya kita meyakini pertemuan ini akan dilaksanakan. Tapi waktu tepatnya itu masih terus dicari. Ya, kita lihat Pak Prabowo kan sibuk ya. Ada pembekalan kemarin, hari sebelumnya memanggil semua orang yang akan didudukan sebagai menteri, wakil menteri maupun kepala badan atau wakil kepala badan. Jadi kita juga mengerti, memahami, dan Ibu Mega sendiri juga banyak kegiatan, terutama untuk memantau semua pilkada di seluruh Indonesia, di 45 daerah ini. Tapi kita optimis saja lah dalam waktu dekat, ya kan? Jadi saya siap-siap terus dalam 3 hari ke depan nih ya, dapat WA, ya kan? Terus ya. Masa nggak tahu deh, off the record deh Bang, gitu, background deh Bang, sama-sama nggak tahu gue bilang. Sama-sama menantikan. Sama-sama menantikan. Kita juga sudah bergabung, mudah-mudahan Bang Daniel sudah bisa dengar suara kami, Bang Daniel. Sudah, Mbak Sina.
Baik, kita ulangi lagi ya Bang Daniel. Tadi di awal kita sudah sempat menyanyikan lagu ulang tahun untuk Pak Prabowo Subianto, Presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Prabowo Subianto, Bang Daniel. Ya, nanti saya teruskan dari Mbak Siena dan Mbak Rati. Ya, Terima kasih, baik Bang Daniel. Bang Daniel, begini, kan artinya rencana pertemuan itu sebenarnya sudah ada sebelum pelantikan 20 Oktober. Kemarin tidak jadi, artinya hari ini kah hari yang spesial bagi Prabowo Subianto dan akan bertemu dengan Megawati Soekarno Putri? Jawaban saya sama tuh dengan Mas Ciko, Mbak Siena. Sama-sama nanti menunggu. Jadi tidak ada yang nggak jadi. Sebenarnya kan informasi yang berkembang di wartawan itu terkait dengan misalnya, oh nanti malam tuh tadi malam ada pertemuan di Tengku Umar segala macam. Itu kan semuanya wartawan kan pasti tanya Mas Ciko, juga Bang Ciko, kemudian tanya ke saya dan macam-macam ya, dengan berbagai dugaan bakal pertemuannya tadi malam dan sebagainya. Yang jelas begini, komunikasi intens sudah dilakukan sebagai pendahuluan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Bahkan Mas Pram sudah bertemu Pak Prabowo sebagai pendahuluan komunikasi antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Ini kan pertemuannya dianggap publik akan sangat simbolik, juga pertemuan antar dua negarawan dan sebagainya, akan banyak kebermanfaatan politik, kebermanfaatan untuk publik dan sebagainya, karena akan menentukan tentu anatomi politik kita di 5 tahun ke depan. Tapi yang jelas pertemuan ini akan segera berlangsung dan sebelum Pak Prabowo disumpah pada 20 Oktober nanti. Jadi agaknya media kalau dikasih tahu kan juga nggak seru gitu. Jadi biar media dan lebih canggih biasanya nanti akan tahu duluan ketimbang Bang Ciko dibandingkan saya gitu misalnya. Justru seru Bang kalau dikasih tahu dari sekarang ya, di-spill kapannya ya. Ini ada kejutan-kejutan manis nampaknya. Bang Daniel, berarti waktu ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan juga Mas Pram, ini juga ada instruksi khusus begitu ya yang disampaikan Pak Prabowo kepada Mas Pram untuk disampaikan Bu Megawati. Berarti memang ini lebih kepada janjian nih kapan ketemuannya begitu? Atau memang ada hal-hal lain yang disampaikan juga? Tidak ada instruksi khusus, tapi yang jelas Mas Pram datang, kemudian menyampaikan pesan tentu ke Pak Prabowo, begitu. Nanti yang jelas agenda dan rencana pertemuan antara kedua tokoh ini segeralah dilaksanakan. Kan ini saling mencocokkan jadwal juga tidak mudah, Mbak. Dua orang tokoh ini juga disibukkan dengan berbagai kesibukan masing-masing. Pak Prabowo bersiap untuk menjelang disumpah sebagai presiden, kemudian juga persiapan pembekalan kabinet, juga finalisasi struktur kabinet dan sebagainya. Jadi mencocok-cocokkan agenda ini sedang dilakukan dan insya Allah akan segera bertemu. Jadi mencocokkan tanggal ya, bukan menunya apa lagi milih menu gitu. Menu spesial apalagi hari ini hari ulang tahun Bang Ciko, tapi paling tidak ketika Mas Pram diutus oleh Ibu Mega, apa sih sebenarnya yang menjadi poin terutama untuk disampaikan kepada Prabowo Subianto? Saya nggak tahu terlalu detail ya. Pertama tidak diinfokan, ya. Kedua saya juga nggak nanya. Karena memang kan pastinya kalau mereka mereka datang ke situ, itu bukan urusan kami gitu. Pada intinya pasti ada pesan-pesan yang harus disampaikan, mungkin terkait dengan pertemuan tadi ya, penjadwalan, mungkin juga terkait dengan memberikan semangat untuk Pak Prabowo untuk kemudian menyampaikan bahwa PDI Perjuangan memberikan kesempatan, keleluasaan bagi presiden terpilih tentunya untuk memilih
calon menteri, calon kepala badan, calon wakil menteri dan lain-lain, dan making sure that Pak Prabowo tahu bahwa apapun keputusan PDI Perjuangan ke depan akan berada di dalam kabinet bersama atau tidak, PDI Perjuangan adalah partai yang menginginkan kesuksesan bagi pemerintahan Pak Prabowo. Seperti juga rakyat Indonesia secara keseluruhan, kita harus memberikan kesempatan, harus optimis, harus bisa meyakini bahwa pemerintahan ke depan akan dapat membawa bangsa kita ke arah yang lebih baik, namun tentu tanpa merupakan bahwa kita hidup di sistem demokrasi, di mana tentu nanti ada aspirasi-aspirasi yang berbeda, dan apabila PDI Perjuangan memilih untuk berada di luar kabinet misalnya, dan hanya di parlemen, dan mungkin ada kader kami di yudikatif, itu akan menjadi checks and balances bagi pemerintahan ke depan. Oke, nanti saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, kalau melihat ini juga masih tunggu-tungguan, masih cari waktu yang tepat, masih cari mungkin menu yang tepat, tapi kalau kita melihat kan dari 2 hari lah, 3 hari, ini masuk ke hari keempat pembekalan juga. Tidak ada calon menteri, wakil menteri yang dari PDI Perjuangan. Apakah sebenarnya pertemuan ini yang kenapa sepenting itu sebelum pelantikan gitu loh Mas? Apa yang bisa dimaknai dari hal-hal tersebut? Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita langsung ke Mas Adi. Mas Adi, sebenarnya seberapa penting sih pertemuan ini dilakukan sebelum pelantikan? Kayaknya ya 17, 18, 19 gitu ya, pokoknya sebelum 20 gitu kan. 19,5. Apa maknanya, kalaupun memang ada pertemuan, nggak jadi di prank gitu ya masyarakat Indonesia, pertemuan ini nantinya? Ya, secara politik tentu ada simbol yang ingin disampaikan kepada publik, bahwa Prabowo sebelum dilantik tanggal 20 secara politik sudah bernegosiasi, sudah berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan pihak-pihak yang selama ini saling bersaing dan saling berkompetisi. Prabowo ini kan per hari ini satu-satunya yang masih belum bertemu secara formal hanya dengan Megawati Soekarnoputri, dengan elit-elit partai yang lain, ketua umum partai yang lain, terutama yang kalah Pilpres, itu kan sudah sering diekspos, dengan Surya Paloh sering, dengan Muhaimin sering, bahkan dengan elit-elit PKS. Ya bolak-balik mereka bertemu. Satu-satunya memang yang ditunggu oleh publik, kapan Megawati Soekarnoputri berjumpa dengan Prabowo Subianto. Apakah endingnya soal koalisi? Apakah endingnya soal kerjasama politik, entah itu di kabinet, entah itu di parlemen atau di pilkada? Itu persoalan teknis tentu saja. Tapi Prabowo yang dipersepsikan sebagai pemimpin yang zero enemy, tidak ingin meninggalkan satupun musuh politik, tentu dalam konteks ini dibaca sangat penting betapa pertemuan itu harus dilakukan sebelum pelantikan 20 Oktober. Jadi ini semacam soft launching bagi Prabowo sebagai pemimpin yang ingin merangkul semua pihak, itu satu ya. Nah yang kedua, jangan-jangan memang kedua tokoh ini sudah saling jumpa ya. Kan perjumpaan itu kan tidak harus komunikasi sudah lancar gitu ya. Betul, bahwa perjumpaan itu kan tidak harus makan nasi goreng bersama atau ngeteh bersama. Kan sekarang begitu banyak instrumen yang memudahkan antar orang, antar tokoh untuk saling berjumpa. Bisa video call, bisa pakai Zoom, bisa hal-hal yang lain yang sebenarnya pembicaraannya itu soal apapun sudah bisa disampaikan secara terbuka. Dan saya termasuk yang cukup hakul yakin bahwa elit-elit PDIP dengan elit-elit Gerindra itu satu sama yang lain sudah saling berkomunikasi sejak lama. Undang-undang MD3 ketika tidak direvisi itu menegaskan hubungan PDIP, hubungan Gerindra, Prabowo dan Megawati itu baik-baik saja. Kalau tidak baik-baik saja, mestinya undang-undang MD3 itu diubah. Dan posisi ketua DPR belum tentu itu DPI punya dimiliki oleh PDIP kembali. Seperti 2014 yang lalu. Termasuk misalnya betul tidak ada kader PDIP yang datang ke rumah Pak Prabowo sehari 2 hari yang lalu. Tapi kan orang melihat ada sosok ya non partai yang teridentifikasi menjadi bagian dari PDIP sejak lama. Bahkan disebut-sebut Bu Sri Mulyani dari dulu dianggap sebagai PDIP kan, dalam tanda kutip ya. Walaupun nggak punya KTA gitu ya, tapi betul. Tapi dianggap memiliki kedekatan secara politik, meski kita tahu bahwa Sri Mulyani juga siapapun presidennya selalu adalah Menteri Keuangan. Yang ingin saya tegaskan adalah hal-hal yang semacam ini sebenarnya bahwa kenapa keinginan publik kepo gitu, ingin tahu soal bagaimana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati itu dilakukan sebelum tanggal 20. Ini tentu Prabowo ingin menegaskan, publik juga ingin tahu siapa sebenarnya pihak-pihak yang secara politik sudah selesai atau tidak dengan Prabowo Subianto. Kalau sudah tanggal 20 Oktober, orang sudah tak lagi bicara tentang romantisme, orang tak lagi bicara tentang
bagaimana membangun kebersamaan. Prabowo sudah berpikir bagaimana menterinya yang dilantik, wakil menterinya yang dilantik, itu mampu mengakselerasi semua visi misi dan janji politiknya dengan cepat, secepat-cepatnya. Tak lagi bicara tentang rekonsiliasi, tak lagi bicara tentang ketemu. Fokusnya udah beda ya. Jadi harus selesai sebelum itu ya. Fokusnya sudah beda. Jadi ibarat pertandingan bola ini, lapangan sudah oke dan sudah kondusif, sehingga tak ada lagi persoalan-persoalan residu pilpres itu yang kemudian layak untuk dikhawatirkan. Saya kira di situ memang konteksnya. Oleh karena itu memang Bang Ciko dan kita semua, Rati dan Sira, Bang Dhanil, ya sebenarnya kalau mau jujur, pertemuan Prabowo dan Megawati mungkin hanya sebatas simbolik dan formalitas, karena saya kira pembicaraan jadi dua arah. kebutuhan untuk memperlihatkan ke publik bahwa dua tokoh bangsa ini sudah tidak ada lagi sisa-sisa pilpres begitu ya. Betul, karena memang publik kita, masyarakat kita secara umum, kalau tidak ada pertemuan secara formal dan simbolik, itu bukan dianggap sebagai pertemuan yang sesungguhnya. Jadi ketemu itu harus tatap muka, makan nasi goreng bareng, nah itu berjumpa. Kalau pakai Zoom, pakai video call, ini nggak jumpa ini nggak jumpa, ini virtual. Ini bukan sesuatu yang menjadi tradisi dalam kehidupan kita. Jadi ini yang saya kira memang sedang ditunggu betul. Ya, ditunggu banget. Bang Dhanil, tadi kita sudah dengarkan kalau dari Mas Adi mengatakan jangan-jangan nih komunikasi memang sudah terjalin, mungkin via Zoom, video call sudah saling menyapa, saling bertukar pikiran, kemudian komunikasi dengan baik termasuk juga dengan ajakan-ajakan yang selalu digaungkan oleh Prabowo Subianto. Apakah memang komunikasi itu sudah ada atau berdasarkan dengan statement yang dikatakan oleh adik dari Prabowo Subianto, Pak Hashim menyatakan bahwa sebenarnya Prabowo sudah ingin bertemu dengan Megawati sejak 2 tahun yang lalu, Bang Dhanil? Iya, sepanjang sepengetahuan saya ya ada komunikasi ya, tapi sudah lama sekali begitu, sebelum Pilpres, itu pun via telepon dan sebagainya. Tapi yang jelas hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati ini kan secara pribadi tidak ada masalah. Artinya beliau berdua punya hubungan yang baik, kemudian punya komunikasi yang baik. Hanya saja memang ada dinamika politik yang kemudian membuat beliau berdua harus berbeda, dan itu hal yang biasa dan saling mafhum sebenarnya satu dengan lainnya. Di satu momentum Pak Prabowo berbeda sikap politik dengan Ibu Megawati, di momentum yang lain nanti bisa bersama kembali, kemudian bekerja bersama dan sebagainya. Dan begitulah memang para tokoh politik. Yang paling penting adalah bagaimana keduanya itu menunjukkan kedewasaan, keteladanan kepada publik, supaya setiap perbedaan itu selalu berusaha dicari titik temunya, di setiap dinamika itu selalu dicari keseimbangannya. Jadi itulah sebenarnya yang sedang terjadi antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati saat ini. Baik, Bang Dhanil, kalau berbicara pertemuan Prabowo dan juga Ibu Mega ini, tadi juga disampaikan oleh Mas Adi bahwa sebenarnya apakah ini pertemuan hanya dalam arti memuaskan publik saja yang selama ini bertanya-tanya kapan nih pertemuan antara keduanya, atau memang sebenarnya ada pembahasan terkait nantinya PDIP walaupun tidak di dalam pemerintahan Prabowo Gibran tapi adalah begitu, ada mungkin kerjasama politik di situ yang akan dibahas secara lebih mendalam? Pasti dua tokoh politik bertemu, satu presiden yang akan memimpin, satu lagi mantan presiden bertemu, pastilah ada pembahasan politik, pastilah ada pembahasan urusan kebangsaan dan sebagainya. Jadi yang jelas pertemuan Ibu Megawati dan Pak Prabowo pasti menghasilkan keputusan politik yang signifikan, baik itu berpengaruh terhadap kabinet Pak Prabowo nantinya, juga tentu berpengaruh terhadap posisi PDIP secara politik ke depan. Jadi kita tunggu saja, dan saya yakin ada ada kebermanfaatannya untuk publik, kebermanfaatannya untuk dinamika politik kita ke depan.
Baik, kalau tadi dari Bang Daniel bilang mengatakan bahwa akan ada keputusan kebermanfaatan, artinya juga termasuk dengan posisi PDI Perjuangan. Bang Ciko? Ya insya Allah mungkin begitu, itu kan agenda-agenda yang kita prediksikan akan menjadi bahan pembicaraan, tapi kan di luar itu juga pasti ada yang kita nggak tahu ya. Kemudian Pak Prabowo dan Bu Mega tentu sebagai kawan lama juga memiliki hubungan historis yang begitu panjang, ya kan, saling membantu, saling mendukung, saling berseberangan dan lain-lain. Nah, ini kan menarik sekali dibandingkan dengan hubungan keduanya mungkin dengan tokoh-tokoh partai politik lain gitu di Indonesia. Dan ini memang yang menjadi suatu hal yang tunggu-tunggu. Tapi kalau saya bicara soal tadi komunikasi antara keduanya, kan komunikasi itu tidak harus antar keduanya langsung. Komunikasi itu bisa dalam berbentuk cerminan dari kerjasama politik, misalnya Partai Gerindra dan PDI Perjuangan di Pilkada serentak ini, gitu, yang begitu lancar gitu. Kita tidak pernah mengatakan jangan bekerja sama dengan Gerindra, atau Ibu tidak pernah memberikan perintah seperti itu. Itu artinya komunikasi itu lancar, hubungan itu baik-baik saja. Kita lihat di DPR RI bagaimana tadi MD3 yang pertama, yang kedua alat kelengkapan dewan. Sekarang juga udah terbentuk beberapa komisi baru di mana pimpinan komisinya paling banyak dibandingkan dengan partai-partai lain adalah dari PDI Perjuangan, dan itu semua lancar dinegosiasikan tanpa ada gejolak-gejolak. Ya, tentu kan itu artinya bahwa hubungan ini sangat baik, dan yang kita suka dan masyarakat juga kita harapkan untuk positif melihatnya, bahwa ke depan walaupun misalkan keputusan PDI Perjuangan tetap berada di luar kabinet, tetapi tentunya kita akan menjadi, dalam tanda kutip ya, oposisi yang konstruktif gitu, bukan sekedar semua kebijakan dari pemerintahan Pak Prabowo lalu kita menjadi kontra terhadap itu, tetapi kita justru akan mengawal yang baik-baik, tapi kita akan memberikan masukan dan mengcounter dengan aspirasi dan kebijakan yang alternatif yang lebih baik lagi gitu. Itu hal yang saya rasa kita butuhkan bersama, karena kita tahu sekarang negeri kita sebenarnya nggak terlalu baik dalam hal ekonomi misalnya di dalam negeri dan juga di luar negeri. Kita tahu ada persoalan geopolitik yang nggak kunjung selesai, dan bagaimana posisi Indonesia di mata dunia internasional itu sangat penting, dan kita harus jaga bersama lah, baik itu kita menjadi pengawal tapi juga kadang-kadang menjadi pemberi alternatif dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Oke, Mas Adi, kalau berbicara tadi Bang Daniel juga mengatakan kayaknya nggak mungkin kalau dua tokoh bangsa dan juga ketua umum partai politik, satu presiden terpilih, satu mantan presiden, nggak ngomongin politik, nggak ngomongin kerjasama politik. Ini kayaknya nggak mungkin. Nah, kalau Mas Adi melihatnya seperti apa? Ya, saya kira hakul yakin saya 1000% setuju dengan apa yang disampaikan oleh salah satu calon pembantunya Pak Prabowo ini, Bang Daniel kan, yang insya Allah akan dilantik. Amin. Menteri maksudnya gitu ya. Kan kemarin salah satu yang dipanggil toh, ini doa yang baik, ini harapan yang optimis gitu. Karena Bang Daniel kan sebagai sosok yang menurut saya cukup dekat juga dengan Pak Prabowo ya. Nah, yang ingin saya katakan bahwa kerjasama politik itu ya pastinya all in ya. Ada yang sifatnya elektoral, bisa politik yang day to day yang terkait dengan pilkada, pilpres, ataupun komposisi menteri, atau bicara tentang bagaimana membangun Indonesia ke depan secara kolektif ya. Karena kalau kita mendengar narasi-narasi elit dan kondisi politik secara nasional, secara internasional ini kan tidak baik-baik saja. Terjadi perang di mana-mana yang ini dikhawatirkan akan berdampak secara signifikan. Maka tidak mengherankan kalau para calon pembantu Pak Prabowo itu kan kemarin ada pelatihan di pembekalan itu pembekalan di Hambalang. Kalau kita sekilas misalnya info dari kawan-kawan media, itu materinya berat-berat itu. Geopolitik, betul, tentang bagaimana menumbuhkan lapangan pekerjaan dan seterusnya. Kayaknya banyak yang berbahasa Inggris itu. Pelatihan dari luar, ini kayak sekolah S2, S3. Kan kalau menteri-menteri zakat kabinet kan sudah profesional, nampaknya juga nggak. Mestinya urusan begitu gampang lah ya. Nggak perlu translator. Nah itu yang saya kira pasti ada kerjasama yang menurut saya dibicarakan secara umum. Cuma secara politik menurut saya menarik. Kenapa pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto ini selalu dinanti? Ini menunjukkan ada kekuatan politik besar yang mestinya harus dipertemukan. Orang tidak terlampau galau, tidak terlampau kepo, misalnya
kapan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden PKS. Ya. Terlampau cuek ataupun ya cenderung tidak mau bertanya-tanya kapan kira-kira Prabowo Subianto itu bertemu dengan Muhaimin atau dengan Surya Paloh. Orang menganggap bertemu ataupun tidak bertemu nggak ada persoalan apapun. Biasa-biasa Tapi saja kok dengan gitu ya. PDIP ini kok agak sesuatu Mungkin yang itu menjawab, spesial mungkin gitu. menjawab juga pertanyaan masyarakat, PDIP ini akan menjadi bagian dari pemerintah Prabowo atau berdiri di oposisi Kayak di luar. mungkin. Itu lain hal ya sebenarnya. PDIP mau di luar atau di dalam kan tergantung PDIP dan tergantung apakah akan ada tawaran dari Iya. Prabowo Subianto. Artinya apa dong kalau gitu masyarakat menanti-nantikan Ya ini apa tentu sosok pertemuan menyangkut dua ini? PDIP sebagai partai pemenang pileg itu penting. Hmm. Suara kursinya terbanyak per hari ini sekalipun pilpres. Ini sepertinya juga menyangkut apapun Megawati ini adalah mantan presiden. Kemudian kita juga tahu bahwa seringkali kita mendengar statement Prabowo Subianto akan membangun silaturahmi politik dengan mantan-mantan presiden. Bahkan Bang Dhanil berulang kali sejak lama mengatakan pentingnya ide presidensial club yang ingin mengakomodasi begitu banyak pikiran success story dari presiden-presiden sebelumnya. Ya. Ini yang saya kira memang menjelaskan kenapa pertemuan Megawati dengan Prabowo dengan Megawati, kapankah ini jumpa? Kan kira-kira begitu, Pak. Pas itu yang sebenarnya Akankah paling malam banyak. ini gitu ya? Ini tentu menyangkut soal personality dari Megawati. Dulu sempat bekerja sama, ingin maju Pilpres 2009. Ini juga menyangkut Megawati mantan presiden dan adalah anaknya Bung Karno. Dan adalah ketua umum partai yang hari ini itu menang Pileg. Jadi variabel-variabel ini yang seringkali menjadi penguat kenapa pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto itu paling banyak dinanti. Meski secara politik juga ini kan nggak ada urusannya dengan masyarakat di bawah kan kira-kira begitu. Ini murni konsumsi elit, tapi secara simbolik masyarakat kita kan ingin melihat bahwa pemimpin kita itu akur. Nah, meski di seberang yang lain ada yang kemudian berharap kalau di antara pertemuan antara Megawati dan Prabowo, menarik juga kalau ada Pak Jokowi di situ kan ngobrol bertiga tentang kondisi bangsa dan tentang negara. Makin menarik lagi kalau Pak SBY nimbrung. Itu cocok Bang Dhanil saya kira untuk disampaikan secara terbuka. Bang Dhanil nampaknya Iya, sudah agenda Cuman lain masalahnya Bang Jiko enggak dulu deh gitu kalau Bang Jiko. Jadi mungkin nggak, atau mungkin tadi dikatakan pertemuan tidak hanya Bu Mega sama Pak Prabowo, tapi juga ada Pak Jokowi tadi harapannya, Wah, iya. Pak SBY gitu. Rasanya enggak ya. Rasanya ya. Nanti nggak nyambung. Nggak nyambung. Kan saya sudah bilang tadi ya, ini hubungan keduanya ini kan berbeda dengan hubungan antara mereka dengan tokoh-tokoh politik lain gitu. Ini bukan bermaksud mengatakan bahwa ada hubungan yang tidak baik di Ada negara gap lain, gitu bukan. ya. Tapi kan kadang-kadang kalau kita teman lama ya udah 30, 40, 50 tahun kenal, saling kenal, kan beda omongannya dengan siapa-siapa yang baru kita kenal 10 tahun, ya kan 15 tahun gitu. Jadi ntar pada lihat-lihatan lah, kok dia nggak nyambung banget sih gitu ya. Jadi saya rasa pertemuan dua tokoh ini tadi yang perlu digarisbawahi betul memang, dan kita juga harus ingat bahwa Ibu Megawati adalah presiden kelima, ya kan, artinya Pak Prabowo juga mungkin ingin menggali informasi dan masukan-masukan yang wejangan atau juga sebaliknya gitu, Ibu Megawati ingin mendengar apa sih yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo nih 5 tahun ke depan. Jadi kita nantikan ya. Kita tunggu ya apakah malam ini kejadian atau masih ada sampai 19 ya? 19. Ciko ya, masih ada waktu ya. Terima kasih banyak Bang Ciko, kemudian juga Mas Adi dan juga tadi Bang Dhanil sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu, assalamualaikum. Pemirsa, usai jeda kami masih akan menginformasikan di mana pada hari ini juga akan ada pembekalan terhadap para calon wakil menteri. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Pemirsa, semakin mendekati pelantikan dan peralihan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, sejumlah persiapan ini sudah dilakukan di Istana Negara. Simulasi dilakukan untuk memastikan kelancaran akses para tamu negara. Dalam simulasi tersebut, sejumlah kendaraan dengan keterangan plat negara sahabat terlihat keluar masuk istana. Kedatangan mereka juga diiringi oleh musik marching band. Rencananya tamu dari berbagai negara sahabat akan berkunjung ke Istana Negara seusai pelantikan Presiden Republik Indonesia untuk menghadiri makan malam bersama.
Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menggelar fit and proper test kepada calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Letjen TNI Purnawirawan Muhammad Herindra. Hasil uji kelayakan dan juga kepatutan diterima oleh DPR dan dinyatakan bahwa Herindra dapat dilantik oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menyetujui Wakil Menteri Pertahanan Letjen Purnawirawan Muhammad Herindra sebagai Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan. Proses pertimbangan pergantian Kepala BIN disepakati dalam fit and proper test kepada calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara BIN Muhammad Herindra. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan hasil dari tim memutuskan menerima Herindra dan dapat dilantik oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto pada waktunya. Yang mana hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan bahwa Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon kepala BIN dinyatakan diterima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh Presiden yang nantinya akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yaitu Presiden berdasarkan Sementara Herindra menyatakan siap menjalani tugas sebagai Kepala BIN dengan berkolaborasi bersama stakeholder serta menjaga keutuhan negara. Berkolaborasi dengan semua stakeholder ya, intinya kita harus tetap menjaga keutuhan negara. Itu aja saja. Pak Herindra izin Pak strategi Bapak untuk efektivitas kinerja intelijen Pak. Ya, terima kasih ya. Rencananya DPR akan menggelar rapat paripurna pengesahan Herindra sebagai calon Kepala BIN pada Kamis besok. Dari Jakarta, Leo Chandra, Mahendra Prasatria, TV One mengabarkan. Pemirsa, hingga pagi hari ini proses pembekalan masih terus dilakukan di Hambalang. Ada rekan kami Zinedine Duhan yang akan mengabarkan informasi terbaru Duhan mengenai pembekalan yang dilakukan terhadap para calon wakil menteri. Duhan. Ya, Sirarati dan juga pemirsa, pada hari ini proses pembekalan ini akan diberikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka terhadap Wakil Menteri dan juga Kepala Badan yang nantinya akan berkontribusi pada kabinet yang dipimpin oleh Prabowo Gibran untuk periode 2024-2029 akan dilanjutkan. Setelah kemarin ini hampir seluruh calon menteri ini hadir ke Hambalang, tepatnya di Padepokan Garuda Yaksa untuk mendapatkan pembekalan langsung dari Prabowo Subianto, dan pada hari ini memang dijadwalkan nanti pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat seluruh calon wakil menteri dan juga kepala badan ini dijadwalkan hadir untuk mengikuti pembekalan. Ada perbedaan materi memang yang disampaikan di hari pertama dan hari kedua. Jika pada hari pertama kemarin ini materi yang dibahas adalah mengenai tema geopolitik, lalu juga mengenai kesuksesan dan kehancuran sebuah negara, hingga juga membahas mengenai gross domestic product, lalu juga membahas mengenai gizi pangan untuk mendukung program-program yang nantinya akan dieksekusi oleh Prabowo dan juga Gibran. Nah, pada hari ini memang ada beberapa tema yang nantinya akan dibahas atau disampaikan oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka terhadap seluruh calon wakil menteri dan juga kepala badan. Ini mulai dari artificial intelligence yang menjadi tema pembuka nantinya pada pukul 9.00 waktu di sebagian barat. Lalu dilanjut mengenai tema komunikasi hingga lapangan kerja masa depan, lalu juga anti korupsi, dan juga nantinya di akhir akan ada kesimpulan yang langsung dibacakan oleh Prabowo Subianto. Selain itu juga memang sepertinya akan ada satu agenda tambahan, Sirarati dan juga pemirsa, mengingat pada hari ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun dari Prabowo Subianto, ini 17 Oktober, yang tadi juga kami sempat bertanya kepada beberapa calon wakil menteri yang juga sudah hadir. Tadi terpantau ada Aminuddin Ma'ruf, lalu juga Diana Kusumastuti dan juga Bambang Eko yang juga memang terpantau tadi sudah hadir, dan juga beberapa di belakang saya ini sudah mulai berdatangan mobil-mobil yang nantinya digunakan oleh para calon wakil menteri yang tadi sudah mengonfirmasi bahwa sepertinya nanti akan ada agenda tambahan ini terkait dengan ulang tahun dari Prabowo Subianto yang sudah direncanakan oleh para calon wakil menteri. Selain itu juga memang kemarin
ini sudah dilakukan pembekalan terhadap calon menteri yang memang secara garis besar ini seluruh calon menteri yang hadir ini menyebutkan kepada kami bahwa tidak ada pembahasan siapa yang nantinya akan menempati posisi siapa, dan juga seluruh calon menteri yang kemarin hadir juga memang kompak menyebutkan bahwa jabatan apa yang nantinya akan mereka emban akan diumumkan langsung oleh Prabowo Subianto pasca nantinya dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Adapun juga kemarin beberapa calon menteri seperti Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ini menyebutkan bahwa memang arahan dari Prabowo Subianto ini yang menyebutkan bahwa para pemimpin atau para menteri ini harus peka dengan isu-isu terkait yang berada di dunia, termasuk geopolitik, geoekonomi, geostrategi, dan apa dampaknya langsung untuk Indonesia. Lalu juga Budi Aris Setiadi menyebutkan kepada kami bahwa Prabowo meminta para menterinya yang nanti akan berkontribusi di periode 2024-2029 ini untuk bekerja sepenuh hati, dan juga kemarin sempat menyebutkan bahwa membahas mengenai pangan dan juga gizi tentunya untuk mendukung program makan siang gratis bergizi yang nantinya akan dieksekusi oleh kabinet Prabowo dan juga Gibran. Lalu juga Supratman Andi Aktas ini menyebutkan kepada kami bahwa Prabowo Subianto memang menyampaikan beberapa pesan khusus yang menyebutkan terutama untuk APBN. Ada pesan yang paling mendalam mengenai APBN itu untuk benar-benar harus digunakan untuk kemaslahatan dan juga kesejahteraan rakyat dan tidak dibuang-buang begitu saja. Nah, untuk Airlangga Hartarto sendiri juga menyebutkan bahwa pemerintahan selanjutnya ini akan lebih menekankan terkait dengan strategi dalam menghadapi situasi geopolitik yang dinilai sekian hari kian memanas. Nah, Sirarati dan juga pemirsa, kami masih akan terus memantau bagaimana nanti kehadiran satu persatu ini dari para calon wakil menteri yang memang dijadwalkan hadir untuk mengikuti pengarahan langsung di Hambalang. Perlu diketahui juga memang ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Prabowo Subianto, karena memang jika kita lihat gaya kepemimpinan Prabowo Subianto ini beberapa kali sudah melakukan pembekalan atau pembinaan terlebih dahulu kepada orang-orang yang nantinya akan berkontribusi pada kepemimpinannya seperti itu. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Sira. Terima kasih Zinadin Duhan langsung dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita juga nanti akan update terus perkembangan di sana seperti apa. Tapi kita berbincang dulu dengan narasumber yang sudah ada di studio. Sudah ada Mas Adi Praitno. Lanjut lagi nih Mas Adi. Lanjut Mas Adi. Mencermati hari kedua pembekalan yang dilakukan kepada calon wakil menteri ya. Untuk kali ini dengan tema-tema yang agak berbeda dibandingkan hari kemarin. Hari ini AI, kemudian komunikasi, lapangan kerja, GDP tadi juga sempat disinggung. Kalau Anda melihatnya, kemarin Bang Daniel mengatakan bahwa ini untuk mutual understanding, untuk kesepahaman, untuk pembekalan, pemahaman juga untuk pembantu dari Pak Prabowo untuk menjalani pemerintahan nantinya. Agar sejalan begitu Mas? Ya. Saya secara prinsip melihat ini ada sesuatu yang baru dalam tradisi politik Prabowo ya sebagai presiden terpilih. Kan kita tidak pernah mendengar bahwa calon-calon menteri itu ada semacam training dan briefing atau semacam pembekalan terkait dengan isu-isu yang sangat temporer, bagaimana menyongsong Indonesia dan tentu menghadapi dunia internasional yang saya kira memang stabilitas politiknya cenderung berpengaruh terhadap Indonesia. Apalagi kalau kita membaca silabus dalam pembekalan ini, tentu ini adalah pembekalan kelas tinggi sebenarnya. Berat gitu ya. Ini sangat expert materinya. Misalnya soal geopolitik. Ini tentu akan bicara tentang bagaimana terjadi perang di berbagai negara. Ukraina, kemudian dengan Ukraina perang dengan siapa? Ukraina dengan Rusia. Ukraina dengan Rusia itu kan sampai hari ini saya kira akan berdampak secara belum lagi di Timur Tengah dan lain sebagainya. Belum lagi misalnya soal ketegangan perang ya di Timur Tengah yang eskalasinya terus meningkat. Bukan lagi soal Palestina dan Israel, tapi juga menyangkut daerah-daerah dan negara-negara yang selama ini. Ada Iran juga terlibat kan, seterusnya dan seterusnya. Ini yang sepertinya sedang dihitung betul karena dunia internasional dalam banyak hal ini akan turut berpengaruh dari segi ekonomi ataupun hubungan politik dengan Indonesia tentu di masa yang akan datang. Nah, apalagi misalnya ada tema terkait dengan bagaimana soal GDP. Nah, yang menarik juga adalah bagaimana ini engagementnya dengan kawan-kawan jurnalis dan media. Tapi overall menurut saya sepertinya pembekalannya ini berbahasa Inggris semua ya. Dan itu yang saya kira memang untuk tingkat tinggi dan sepertinya yang ngisi materi itu adalah orang-orang yang expert di bidang masing-masing. Ini yang saya kira bahwa ada satu tradisi yang bagus dan menarik sehingga
mental model dan kognisi para calon pembantu Pak Prabowo di 5 tahun yang akan datang adalah mereka yang tentu harus siap beradaptasi dengan segala kemungkinan terkait dengan Indonesia di masa yang akan datang ya. Oleh karena itu kalau kita membaca silabus dan kurikulum pembelajarannya, ini memang semacam stressing bagi Prabowo bahwa persoalan ekonomi khususnya terkait dengan geopolitik adalah dua isu yang akan menjadi prioritas ya. Mas Adi melihat tidak ketika ada pembekalan ini juga merupakan suatu hal yang screening, bagian dari screening ketika memang dianggap mampu, sanggup dan akan disahkan. Tapi kalau misalnya tidak, bisa ada kotak-katik lainnya tergantung dengan pembekalan ini. Kalau saya tidak sejauh itu, saya justru melihat ini semacam pemantapan bagaimana basic knowledge ataupun pengetahuan para calon pembantu Pak Prabowo ini adalah mereka yang secara perlahan terkonfirmasi terkait dengan isu-isu yang kemudian akan menjadi stressing, menjadi poin-poin kunci yang sepertinya akan menjadi agenda-agenda strategis yang akan diperjuangkan oleh Prabowo. Soal GDP kan ini adalah isu lama kan, yang saya kira menjadi concern. Ini tentu bicara tentang ekonomi. Lapangan pekerjaan juga. Betul. Kalau bicara tentang ekonomi sekarang ya. Betul. Kalau bicara tentang geopolitik tentu bicaranya tentang apa dampaknya terkait dengan ekonomi, impor dan ekspor, terkait dengan harga-harga yang akan berdampak secara signifikan. Rantai pasokan juga. Termasuk rantai pasokan antara luar dan dalam di Indonesia. Termasuk misalnya soal bagaimana bisa mengurangi angka kemiskinan dan pekerjaan. Jadi isu-isu ini adalah isu seksi yang saya kira memang ke depan akan menjadi concern pemerintah di negara ini. Oleh karena itu bagi saya menjadi penting ya bahwa kenapa pembekalan ini menjadi sangat signifikan untuk kita lihat ya bahwa seorang menteri itu bukan hanya sebatas pembantu tapi pengetahuan dan wawasannya itu harus mumpuni dan juga kuat. Kalau kita melihat Prabowo Subianto per hari ini ya, dan sejak lama tentu saja kita melihat Prabowo itu adalah orang yang mental model dan basic knowledge pengetahuannya itu di atas rata-rata. Prabowo itu kan sudah mulai muncul viral-viral. Begitu banyak koleksi bukunya, bacaan-bacaan bukunya itu saya kira cukup luas dan begitu beragam tema yang dikuasai. Sehingga makanya dia ingin juga para pembantunya ini perfeksionis ya dalam bidangnya masing-masing ya. Maka diberikan pembekalan luar biasa. Prabowo itu ingin melihat para menterinya ini bukan hanya mereka yang cakap dalam bekerja, tapi dari kapasitas keilmuan mereka juga cakap. Baik Mas Adi, ini nampaknya masih sangat menarik sekali. Kita juga akan dalami dalam Breaking News TV One terkait bagaimana pembekalan di hari kedua nantinya untuk calon wakil menteri sesaat lagi.